sebentar. Oke, yuk. Kak Putri, belum? Yuk. Kak Putri, mungkin sebelumnya apa kabar? Kabarnya baik. Oke, mungkin boleh dijelaskan hari ini check up pasca kemarin operasi. Iya. Boleh dijelaskan Kak kondisinya Mungkin seperti apa? ya mungkin untuk update juga sama teman-teman mungkin kalau yang masih belum tahu. Jadi saya di bulan Agustus kemarin medical check up yang sebenarnya sih bisa dibilang rutin ya. Terus pas lagi saya medical check up tersebut tiba-tiba ada ketahuan kalau saya mempunyai lump itu apa sih? Benjolan. Nah, benjolan itu di USG, dokter USG bilang sebaiknya kamu cek yang lebih lanjut lagi nih, gitu kan, which is MRI gitu, kalau udah paling bagus supaya benar-benar jelas kelihatan gitu. Nah, dari MRI itu makin kelihatan nih benjolannya makin lebih jelas gitu kan. Nah, terus benjolan itu letaknya ada di bagian rahim gitu. Nah, terus kenapa jadi kalau di dunia medis itu benjolan itu pasti dinamakan tumor. Tapi tumor itu tidak berarti berbahaya. Jadi untuk kita bisa mengetahui tumor itu jinak ataupun berbahaya, kita harus karena saya tumornya itu sudah lumayan besar ya, waktu di USG itu sekitar kayak 8-9 cm, jadi mau nggak mau harus dioperasi. Nah, setelah tumor itu dioperasi, nanti akan ada tes selanjutnya, yaitu tes PA, bukan PA itu, tapi patologi anatomi. Nah, nanti dari situ akan bisa didetermine tumor itu jinak ataupun ganas gitu. Jadi hari ini saya ke rumah sakit untuk kontrol dengan dokter, dilihat bagaimana hasil jahitannya, apakah saya ada komplain, terus perkembangannya seperti apa gitu, dan juga sekalian baca hasil PA-nya gitu. Dari kapan Mas sudah mengidap penyakit tersebut? Nah, saya waktu medical check up itu di bulan Agustus. Di bulan Agustus tahun ini ya Kak berarti? Tahun ini, Agustus 2003 saya medical check up itu kayak Agustus awal kalau nggak salah. Abis itu saya cek tes lanjutan terus kayak USG, MRI, terus ketemu cari dokter lagi yang karena di rahim, jadi kan harusnya kan di kebidanan, cuman kan karena ini ada tumor dikhawatirkan gitu kan untuk ambil amannya, jadi harus ke onkologi yang which is spesialis untuk kanker, yang which is saya cari dokter yang mana nih gitu. Akhirnya saya ketemu dengan dokter saya Opjin dengan subspesialis onkologi gitu. Nah, itu saya operasi di bulan November tanggal 20 gitu. Ini sekarang kita tanggal berapa? Desember 6 gitu. Jadi bisa dibilang syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, proses saya lumayan cepat, tidak ada masalah, dan ya gitu deh, sehat. Kak, selain benjolan tadi ada gejala yang mungkin sebenarnya udah dirasa sebelumnya? Nah, itu dia biasanya. Nah, ini gini, di sini saya juga mau mengingatkan teman-teman gitu kan ya, saya nggak ada bosan-bosannya memberikan awareness buat teman-teman. Early detection, cek, jangan takut, udah deh, karena kalau misalnya kita cek lebih cepat, kita tahu itu lebih bagus gitu kan. Karena seperti saya nih ya, saya tuh beruntung banget ya, namanya juga udah jalan dari Tuhan ya, kayak diketok Put, ayo lu cepetan cek gitu kan, lu nggak muda lagi, apa yang lu bikin di umur lo 20-an semua akan keluar di after 40 gitu kan, whether you like it or not gitu toh. Jadi udah si Tuhan udah kasih tahu, Put, ayo cepetan lu cek gitu kan. Udah, akhirnya benar saya medical check up. Terus memang sebenarnya sih mau dibilang telat juga enggak ya, karena lump saya, tumor saya itu udah di 8 cm, which is kan dia pasti dari berapa milimeter dulu gitu kan ya. Cuman dengan saya early detection itu bisa langsung ketahuan ada lump, terus saya langsung cepat angkat, ya udah beres gitu kan. Kita kan nggak tahu ya kalau misalnya kayak terlambat gitu kan. Jadi di sini saya juga untung, terima kasih juga loh dengan teman-teman yang udah mau datang ke sini. Jadi semakin banyak teman-teman yang datang, semakin bisa maksudnya bisa diberikan awareness untuk semakin luas lagi, kita bisa memberikan awareness ini ke teman-teman semua. Cek early detection. Jangan takut untuk medical check up, jangan takut, karena semua itu hanya di otak gitu kan. Ketakutan itu hanya di otak, jadi mendingan cek daripada kita terlambat.
Nah mungkin setelah tahu kabar ya medical check up itu Kak, sempat shock nggak sih atau langsung seperti apa tindakannya? Untungnya saya tipe yang kalau saya menghadapi suatu masalah, saya bukan tipe yang kayak langsung limbung atau enggak. Jadi oke, kita punya masalah, apa pilihan solusi kita, mana yang kita pilih, and then kita langsung ambil solusi tersebut untuk masalah itu bisa cepat selesai, and then move on. Saya tipenya seperti itu gitu. Jadi kemarin again beruntungnya saya itu saya punya teman dokter yang saya langsung konsul ke mereka. Ini begitu udah ketahuan lam kan, terus saya langsung tanya sama mereka, oke, begitu gue tahu ada lamp ini, next step gue sebaiknya apa? CT. Setahu saya sebagai orang awam yang paling bagus itu adalah MRI gitu kan. Bukankah MRI yang lebih bagus? Memang betul, tapi itu biayanya nggak jadi masalah. Uang bisa dicari, sehat itu mahal sekali gitu kan. Jadi oke, fine, gue akan MRI gitu. Nah setelah MRI apa? Biopsi, yang which is itu harus dibedah untuk kita bisa tahu ganas apa jinak gitu kan. Oke, fine. Jadi gue akan MRI, and then gue akan langsung biopsi gitu. Jadi dari situ kan, apalagi kan mereka namanya juga dokter, mereka tahu gue harus kemana, mereka udah ngarahin gue, makanya dari situlah saya tahu kalau harus cari objin dengan subspesialis onko gitu. Jadi mereka benar-benar mengarahkan saya gitu. Jadi merekanya juga seneng gitu kan, guanya juga cepat, dan merekanya juga oke, gue bisa move on ke pasien gue yang lain. Kak, Kak Putri Kalau belum gimana sih? Kan Kak Putri Tadi nanya sakit apa enggak ya? ada sakit, Iya, gejala. oke. Jadi begini ceritanya, mundur lagi. Pertanyaannya ada sakit apa enggak? Nah itu, karena saya early detection, jadi saya nggak ada rasa sakit, walaupun kalau perempuan itu biasanya kalau, nah ini juga nih buat cewek-cewek semua nih, kalau lagi kita bulanan itu kan biasanya suka kalau standar mules itu kan nggak jadi masalah, tapi kan ada perempuan yang bisa sampai pingsan, bisa sampai minum painkiller. Nah itu better dicek ya cewek-cewek gitu, karena saya memang dulu udah dapat informasi udah lama banget kalau perempuan setiap bulanan itu ada rasa sakit, itu berarti ada something wrong yang which is harus dicek gitu. Jadi better kalau misalnya udah ngerasa sakit yang tidak normal, apalagi sampai pingsan, harus cek gitu. Karena ada kebetulan teman saya tuh yang dia nggak pernah ngecek karena dia takut. Nah ini juga nih, jadi ada temen dia sakit setiap bulan yang sampai parah banget, sampai pingsan-pingsan, dia nggak cek. Kenapa dia nggak cek? Karena dia takut. Pada akhirnya apa? Dia sudah sampai ke tahap endometriosis level 3 yang which is rahimnya harus diangkat gitu. Jadi itulah early detection harus dilakukan, jangan takut, jangan menyesal. berarti penyebab dari tumor itu jadi salah satu mungkin karena HIT itu sendiri Kak, atau seperti apa? Nggak juga. Dari Kak Putri. Jadi si myom ini itu memang pasti akan dialami sama perempuan yang which is itu sama aja kayak gini. Sel kanker itu setiap kita manusia tuh punya, tinggal permasalahan kita pola hidupnya seperti apa, dan juga untuk genetik kita seperti apa. Sama begitu juga dengan myom gitu kan, karena kalau misalnya kita ngomongin masalah rahim, hormon estrogen, semua perempuan juga ada sama gitu kan. Tapi kan ada yang bisa kayak saya keluar myom, ada yang nggak sama sekali gitu. Jadi kalau misalnya kayak ditanya apa namanya itu penyebabnya, ya susah juga untuk dibilang gitu. Karena kalau misalnya kayak tadi saya tanya sama dokter saya, oke ini Bu udah diangkat, terus next stepnya bagaimana nih gitu kan. Harus dijaga hidup sehat, pola hidup sehat gitu kan, tapi nggak menutup kemungkinan kalau masih ada 2% nih bisa muncul lagi gitu. Nah, jadi makanya sekarang walaupun saya udah berusaha untuk hidup sehat, rajin olahraga, tidak merokok, tidurnya juga cukup, makan makanan yang sehat, nggak goreng-gorengan apalagi yang serba instan gitu, tapi tetap saya per 3 bulan sekarang harus rutin untuk dicek gitu. Karena kan kita nggak tahu ya kalau misalnya tiba-tiba muncul lagi, karena kalau misalnya sampai muncul langsung banyak terus gede terus harus di black lagi kan amsyong banget gue ya. Pas operasi sekarang gimana keadaan kakak sendiri? Jadi itulah untungnya gue juga ya, mungkin karena orang tuh suka bilang ini sakit, tapi gue tidak menganggap ini sakit. Ini sesuatu kondisi yang memang ada di dalam badan gue yang harus diangkat. Karena kalau saya mikir sakit itu kayaknya gue udah benar-benar terkapar, nah itu baru sakit. Nah ini tuh enggak gitu. Jadi kalau misalnya tanya pasca operasi sakit apa enggak, paling cuma kayak nyeri
yang bekas operasinya gitu aja gitu kan. Nah cuman yang lebih berasa nggak enak, gue baru lihat Simba itu mukanya mulus banget ya. Tadi gue udah lihat kan. Nah terus jadi malah justru yang lebih nggak enak itu badan belakang saya, karena kan namanya juga ini kan perut ya, core kan, kita badan bergerak itu kan pasti pakai core kita gitu kan. Jadi karena nggak bisa bergerak itu ya kayak masih nyeri sakit gitu, takut juga bagian badan belakang gue juga sih yang kayak lebih mau patah-patah. Ini juga mungkin juga gara-gara sebelum saya operasi itu saya lagi kerja yang benar-benar non-stop banget, karena saya berpikir abis gue operasi kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh, gue nggak bisa kerja cari duit, jadi gue hajar cari duit, abis itu udah deh gue istirahat gitu kan. Pelajaran teman-teman, kalau mau operasi jangan kerja keras, karena kalau nggak badan lo rontok beneran nggak enak banget. Tapi ya balik untuk ke operasi nggak sakit sih, nggak sakit maksudnya cuman kayak sekedar nyeri doang. Untuk pandangan seperti apa Kak? Untuk pandangan kedepannya seperti apa? Apa harus operasi lagi atau udah clear sebenarnya yang ada di sana? Kalau untuk yang sekarang sih sudah clear, tapi ya itu saya masih harus jaga badan. Maksudnya kayak yang makan harus dijaga. Terus ya pola hidup sehat, makan sehat gitu kan. Nah itu setiap 3 bulan saya harus kontrol ke dokter untuk maintain. Nah, Mbak Putri, ini tipe yang rajin ya untuk medical check up atau seperti apa sih sebetulnya? Gimana ceritanya bisa kedetek gitu, baru kedetek, sedangkan maksudnya Mbak Putri ini tipe yang suka untuk medical check up gitu. Kalau kita kan memang di suggest untuk medical check up kayak rutin setiap tahun sekali. Gua nggak tipe seperti itu sebenarnya. Cuman ya itu kayak tadi cerita, ini kayaknya udah diketok sama Tuhan, Putri. Ini ada sesuatu yang salah nih sama badan lo. Gue kasih early warning ya, tergantung dari lo nya nangkap atau enggak. Kalau nangkap, syukur alhamdulillah bisa langsung cepet ditanganin kayak seperti sekarang ini gitu kan. Tapi kan ada orang yang tar dulu gitu kan. Nah, tapi dengan adanya kondisi saya seperti ini itu jadi kayak wake up call gitu. Jadi syukur sekarang gue dikasih seperti ini gitu kan. Tapi gue nggak boleh malas lagi nih, untuk kedepannya harus benar-benar lebih concern lagi dengan badan, karena itu mbak sehat itu mahal sekali loh gitu. Dan kalau misalnya ngerasain operasi, mungkin ini bukan operasi besar gitu kan ya, tetap aja kan kita badannya dibelek udah nggak ori lagi gitu kan, jadi kayak udah nggak enak aja gitu. Apalagi ngerasain kemarin habis operasi gitu kan, gue nggak suka banget feeling kayak gini yang nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, mungkin keterangan jelasnya untuk kan udah dapet dari dokter, ini termasuk tumor yang ganas atau seperti apa, dan ini miom, tumor atau apa, mungkin boleh dijelasin lebih rinci. Kalau tumor itu di medis, setiap benjolan itu pasti dinamakan tumor gitu. Jadi ya itu kayak mau memberikan awareness ke teman-teman, kalau mendengar kata-kata tumor jangan panik, nggak berarti pasti negatif ataupun ganas gitu. Makanya harus ada tes selanjutnya gitu. Jadi jangan langsung parno, karena kan yang selama ini diberitakan tumor pasti negatif, pasti ganas, pasti ini, pasti itu, semua negatif. Enggak gitu, enggak banget. Jadi di medis ada benjolan udah pasti tumor gitu, mereka menyebutnya tumor. Kalau Mbak Putri berarti maksudnya kategori miom tadi atau seperti apa, berapa senti dan udah terbilang ganas atau apa? Kalau saya itu namanya miom, karena kan di rahim, uterus itu miom gitu. Terus kalau untuk masalah ganas apa jinak, jadi saya hari ini kontrol, yaitu mau kontrol untuk buka perban, dilihat lagi kondisi hasil operasi seperti apa, dan juga baca hasil PA. Nah, untuk hasil PA-nya itu sepertinya saya nanti harus, karena kan yang kesini yang nemenin kan cuma mama ya, masih ada keluarga saya yang lain yang kemarin masih yang juga concern dengan kondisi saya gitu. Jadi untuk yang hasilnya ini, kalau teman-teman maaf tidak keberatan, saya mau sharing dulu dengan keluarga saya gitu kan. Jadi ya itu nanti untuk hasil PA-nya saya mau sharing dengan keluarga. Kalau catatan dari dokter, apakah harus mengurangi aktivitas atau ada pantang makanan atau seperti apa? Ya itu palingnya cuma kayak hidup sehat aja, tidur jangan pagi-pagi atau jangan tidur cuma 2-3 jam, makanan juga harus yang sehat-sehat, jangan goreng-gorengan atau instan. Terus olahraga, apalagi ya radikal bebas agak susah ya, karena kan kita pasti keluar dengan UV segala macam, itu kan salah satu aspek juga yang bisa menimbulkan
berbagai macam penyakit sih pada dasarnya gitu kan. UV, ozon udah semakin tinggi, jadi lingkungan itu kan panjang. Ya jadi ya pola hidup sehat, makan teratur, istirahat cukup, nggak ngerokok, minum minuman keras, ya wine doang juga masih boleh. Tapi apa mungkin kemarin sebelumnya kakak ada pola yang enggak mungkin kemarin sempat ada pola yang enggak sehat atau seperti apa kak? Mungkin makannya kah, hidupnya seperti apa mungkin? Pola yang tidak sehat. Mungkin sebelum tahu ada tumor ini gitu. Kalau misalnya kemarin ya itu waktu sebelum operasi atau Maksudnya sebelum tahu tumor itu mungkin pola hidup kakak seperti apa? Gitu. Nah itu dia, jadi gini, waktu pandemi kan kita tahun 2020 ya, 2021 saya pernah cek sebenarnya. Nah di situ dia ke Obgyn ya, kebidanan. Nah itu di clear sama mereka, aman, nggak ada apa-apa. Nah sekarang tahun 2023, jadi pas lagi pandemi kan semua serba tutup, kita makan makanan apa aja yang ada kan, ya walaupun makanan rumah, tapi kan supaya kita nggak stres depresi di rumah, apa juga dimakan gitu kan. Dan juga kan dengan waktu itu kita nggak tahu ini pandemi apa sih, tentu kita stres, belum dengan kerjaan yang nggak ada kerjaan gitu kan. Jadi itu kan pasti semua mempengaruhi gitu kan. Nah jadi mungkin disitulah mulai dia muncul gitu kan. Cuman yang sangat surprising adalah cepet loh, dari 2001 ke 2003 udah sebesar itu. Bayangin kalau misalnya kita nggak, misalnya Tuhan nggak ngetok bangunin gue, ya tahu kan apa yang terjadi, karena itu cepet gitu. Jadi ya dari situ sih. Jadi mungkin stres udah pasti stres bisa dari kita sehat bisa jadi sakit gitu kan. Jadi ya itu semua kayak udah apa istilahnya, udah kayak blanket gitulah, blanket masalah yang pada akhirnya jadi lebih akselerasi untuk dia dari yang tadinya aman di 2021 tiba-tiba 2023 udah sebesar 8 cm ya, diameternya 8 cm. Pokoknya maaf, kalau boleh tahu kemungkinan terburuk kalau kemungkinan terburuk yang kalau misalnya kondisi ini tuh lambat diketahui orangnya itu bisa sampai apa sih kehilangan rambut atau seperti apa? Ya itu kayak teman saya, jadi dia nggak pernah ngecek, dia udah endometriosis stage 3 yang rahim kirinya diangkat. Itu sangat parah banget, nggak pernah dicek. Tapi untuk komputer sendiri aman bisa? Oh aman, karena kan problem yang paling besar kan sudah diangkat. Tapi balik lagi, tetap harus menjaga hidup sehat, karena kalau enggak kita bisa muncul, karena tingkat munculnya itu masih tetap ada, nggak benar komplit dia 100% kita clear, masih tetap ada 2%-nya itu yang which is ya harus dijaga dan harus rajin. Nah, bicara setiap perempuan punya, tapi faktor utamanya sebenarnya apa sih? Apakah memang dari makanan sendiri, pola hidup kita tadi kan bilang 20 tahun yang lalu mungkin pernah kenapa sampai akhirnya tuh kita bisa nikmat. Namanya juga kita masih umur 20 kan, kita happy aja, nggak mikir semua masuk, tidur nggak cukup, udah ngapain lagi gitu kan. Nah itu kan akan ada efeknya ya sekarang gitu. Tapi ya masalah makan, stres, nggak olahraga itu bisa pengaruh semua. Salah satunya dialami Kak Putri juga karena faktor-faktor itu berarti. Kalau melihat kayaknya sih udah pasti ya, karena ya itu tadi baru dibilang tahun 2021 saya di clear, ternyata 2023 Agustus saya udah sebesar 8 cm-nya itu. Berarti kan itu kan waktu pandemi, gue stres, kita semua stres, makanan juga ya udah deh kita pelampiasan ke makan gitu kan. Jadi ya itu semua pasti ada hubungannya. Nah, untuk kerjaan sekarang gimana kak? Masih aktivitas syuting gitu atau gimana? Kemarin waktu saya kan operasi tanggal 20, tanggal 19 masuk rumah sakit, tanggal 18 itu saya masih promo untuk film. Iya tahu kan? Jadi ya itu. Jadi untuk kegiatan syuting kemarin terakhir apa ya, film atau web series ya. Habis itu udah belum ada lagi. Jadi saya freelance sekarang, terima pekerjaan. Kak, tapi sekarang yang kamu rasain apa sih? Apakah udah merasa segar atau seperti apa? Masih ada yang dirasa nggak sih? Oh, ini lagi pencitraan. Gue sebenarnya sih nafas sudah ngos-ngosan nih. Cuman kan jarang-jarang nih ketemu kalian. Kalian udah menyiapkan waktu. Terima kasih banyak datang ke sini. Jadi ya harus sebenarnya sih capek masih ada. Kalau misalnya kayak masih belum 100% lah gitu. Jadi makanya saya mengumpulkan semua teman-teman, udah ya kita ketemu di sini sekalian ya. Jadi gue nggak ngomong diulang-ulang gitu, karena ya ini ngomong aja sebenarnya masih nafasnya masih pendek, jalan masih belum bisa yang tegap banget atau yang gimana banget gitu. Jadi ya masih belum 100%. 80% sudah, tapi belum 100%.
Mungkin maaf ini kan penghujung tahun ya, Natal juga, terus dikasih cobaan kayak gini, seperti apa sih menurut kalian? Saya sih nggak akan bilang ini cobaan ya. Saya melihat ini sebagai suatu hadiah dari Tuhan yang justru ya ini kayak kado